Halo, saya Nadia Wijaya. Ibu saya memperkenalkan saya digolo amal sebagai hanya seorang petugas kebersihan di depan 300 donatur, lalu mengangkat gelasnya seperti sedang bersulang. Mereka semua tertawa. Saudari saya tersenyum lebar. Ayah saya hanya menatap piringnya kosong. Tapi tak satu pun dari mereka yang menduga wali kota akan berdiri, memberi hormat militer, dan berkata dengan suara tegas, Ibu Menteri Luar Negeri. Halo, Bu. Anda pasti mengira itu bagian terburuk malam itu, tapi bukan. Bagian terburuk adalah menyadari bahwa penghapusan nama saya bukan kecelakaan. Itu strategi yang direncanakan bertahun-tahun lamanya. Nama saya hilang dari brosur. Donasi saya diklaim orang lain. Hidup saya ditulis ulang dengan suara orang lain. Dan pertanyaan yang masih bergema di kepala saya sampai sekarang, apa yang Anda lakukan ketika orang-orang yang membesarkan Anda justru yang pertama mengubur Anda hidup-hidup? Apakah Anda masih akan datang? Hari itu, ketika saya kembali dari Istanbul, udara Jakarta terasa kering dan listrik, menempel di mantel seperti bisikan bahwa Anda sudah tidak lagi di luar negeri. Saya menjatuhkan koper tepat di dalam apartemen, melepas sepatu hak tinggi, dan memeriksa tumpukan surat di dekat pintu. Saya tidak mengharapkan opo-opo penting, hanya surat donasi biasa, tagihan, dan iklan properti mewah yang mengkilap. Tapi satu amplop menonjol. Kertas karton krem tebal, pinggiran embos, tanpa tulisan tangan di depan, hanya dicetak tamu dari Ratno Wijaya. Saya tidak langsung membukanya. Saya berdiri di sono menatapnya lama, mencoba memutuskan apakah ini tes atau jebakan. 16 tahun berkarier di diplomasi internasional telah mengajarkan saya mengenali keduanya. Dan amplop ini berbau keduanya sekaligus. Ibu saya tidak pernah mengirim surat biasa. Dia mengirim pengingat. Yang ini bahkan tidak repot menyebut nama saya. Akhirnya saya membuka flapnya perlahan. Di dalamnya tertulis, Keluarga Wijaya dengan hormat mengundang Anda ke Golo Amal Musim Semi Jakarta. Tidak ada tanggal selain Sabtu, 18 Maret. Tidak ada catatan pribadi, hanya koto-koto foil emas yang dingin dan ketiadaan yang disengaja. Bukan sayang Nadia, bukan kami harap Anda datang, hanya tamu dari Ratno Wijaya. Saya memegang undangan itu di antara jari, memiringkannya ke cahaya seperti mungkin ada rahasia tersembunyi di kilauannya. Bahkan sekarang, saya bergumam pelan, saya hanya aksesori penampilan mereka, bukan bagian dari keluarga. Saya tertawa, bukan karena lucu, tapi karena sudah tidak mengejutkan lagi. Mereka tidak mengirim undangan. Mereka mengirim peringatan. Pengingat kecil bahwa meski saya sudah melewati konfirmasi jabatan kabinet, dan lebih banyak waktu di zona konflik daripada kebanyakan jenderal, mereka tetap melihat saya sebagai yang tidak pernah cocok. Saya meletakkan amplop di pulau dapur, menuang segelas air, membiarkan keheningan membungkus saya seperti listrik statis. Lalu saya berjalan ke meja kerja dan menghidupkan laptop. Kalau mereka mau pertunjukan, saya harus tahu naskahnya dulu. Situs web Golo Amal Jakarta somo mengkilap dan sombongnya seperti feed Instagram saudari saya Zoro. Saya klik tab sponsor kami dan di sono, terkubur setengah daftar. P. Wijaya tingkat perak. Nama saya dicetak abu-abu pudar, font kecil, tanpa gelar. Tepat di bawahnya, huruf tebal emas, Zoro Wijaya, Platinum Host, kontributor warisan. Bukan kesalahan. Itu pesan yang sudah mereka latihan bertahun-tahun. Saya menatap layar lebih lama dari yang seharusnya. Cahaya monitor menerangi ruangan seperti api kecil, dan saya membiarkannya membakar. Pikiran saya melayang kembali bukan ke satu momen, tapi pola berulang. Waktu mereka memotong saya dari foto keluarga untuk kartu lebaran. Pidato di wisuda Zoro di mana nama saya tak disebut. Padahal saya yang bayar semester terakhir setelah rekening ayah dibekukan.
Pandangan ibu setiap kali Odo yang bertanya, Putri Ondo yang lain kerjanya opo lagi yo. Kadang ketiadaan lebih keras dari podo kehadiran, dan kadang keheningan hanya coro halus untuk bilang jangan datang. Soyo berdiri, berjalan ke laci yang jarang Soyo sentuh. Di dalamnya Odo surat tua, masih disegel, dikirim dari Jakarta 5 tahun lalu. Tulisan tangan ayah. Dia kirim tepat sebelum operasi yang tak pernah dia bangun. Soyo belum pernah membukanya. Soyo angkat, balik di tangan. Terasa berat untuk hanya satu lembar kertas. Soyo letakkan di sebelah undangan, dua hantu berdampingan. Satu sudah mati, satu menolak mengakui Soyo masih hidup. Soyo belum tekan res. Belum. Soyo hanya menatap keluar jendela ke kota yang sudah Soyo curahkan darah dan keringat. Kota yang memanggil Soyo mentari. Sementara orang yang membesarkan Soyo masih memanggil Soyo tak terlihat. Kalau mereka tidak melihat Soyo, siapa lagi yang akan? Soyo tiba di Hotel Mulia tepat sebelum jam 7. Petugas valet tidak mengenali Soyo. Soyo memang tidak pakai gaun yang bikin orang menoleh, tidak pakai perhiasan yang bikin orang bertanya istri siapa. Gaun hitam Soyo sederhana, ramping disengaja. Soyo tidak datang untuk dilihat. Soyo datang untuk tak terbantahkan. Di dalam ballroom, lampu kristal berkilau, lantai kayu dipoles menggemakan klik hak sepatu dan sapaan pelan. Bau semir lemon dan uang tercium tebal. Soyo berjalan ke bagian tempat duduk seperti orang yang memeriksa namanya sendiri di pernikahan yang sebenarnya tak pernah diundang. Nomo-nomo melayang dalam huruf mewah, Derso Etomo, Hakim Pranoto, yang terhormat Zoro Wijoyo. Soyo pindai baris demi baris. Kosong. Lalu di paling bawah, dijejalkan di samping daftar catering. Petugas kebersihan, meja 16. Butuh 2 detik bagi Soyo untuk sadar itu Soyo. Bahkan inisial Soyo salah. Hanya placeholder. Lelucon. Meja 16 tepat di samping koridor dapur. Kursi lipat, linen tak sampai lantai, satu kaki ditopang bungkus gula. Mereka tak bisa hapus Soyo, jadi mereka perkecil Soyo. Soyo berjalan ke sono tanpa koto. Melewati Ratno di jalan. Rambutnya disemprot keras, mutiara seperti biasa, senyum yang dia pakai untuk pers dan pemakaman. Dia tak menoleh. Tak perlu. Pesan sudah sampai. Di meja, kartu kecil Pike menunggu. Semua orang lain punya kartu gading. Milik Soyo tertulis, pemimpin kebersihan. Tanpa awalan, tanpa nomor belakang, tanpa gelar. Di seberang ruangan, kartu-kartu berkilau dengan dokter, senator, CEO. Soyo hanya lelucon di karton. Orang tak menghina dengan kecelakaan. Mereka lakukan dengan niat yang disamarkan sebagai kelalaian. Soyo tarik kursi perlahan, rasakan kaki logam goyah di lantai tak roto. Duduk, luruskan punggung. Soyo sudah lewati ruangan lebih sulit dari ini. Pelayan mendekat, letakkan piring, dodo ayam kering, buncis over coket, kentang tumbuk sedih. Maaf, Bu, katanya pelan. Ini label staf dari dapur. Matanya turun lalu naik. Bisa kami ganti? Soyo geleng. Tak perlu. Cocok sekali. Dia terkejut tapi mengangguk dan pergi. Soyo ambil garpu, gigit. Hambar, bisa ditebak, sempurna. Dari seberang ruangan terdengar tawa. Nomo Soyo tak diucap, tapi beberapa orang melirik, menyeringai, condong ke bahu orang lain. Moto mereka lewat begitu sojo seolah Soyo bagian dinding. Tapi Soyo tak bergeming. Soyo sudah berdiri di depan menteri asing yang lebih gigih membuat Soyo tak terlihat. Soyo keluarkan buku catatan kulit kecil dari tas, buka, tulis satu baris, mereka tempatkan Soyo di dekat sampah. Lupa Soyo dilatih diplomasi medan perang. Orang meremehkan Anda tepat sebelum mereka kehilangan kendali atas cerita.
Musik mengalun, anggur mengalir di meja-meja lain, Zoro bersinar di sorotan yang sudah dikurasi. Soyo biarkan dia berpikir ini panggungnya. Lalu Soyo angkat kepala. Di meja utama, Zoro duduk dikelilingi politisi dan donatur, gaunnya berkilau, rambut disemat sempurna. Dia angkat gelas ke arah Soyo, bukan sambutan, bukan kasih sayang, tapi ejekan. Dia tak tersenyum, hanya tahan toas cukup lomo agar Soyo rasakan itu untuk Soyo sojo. Soyo tutup buku catatan. Lampu meredup saat kurs kedua dibersihkan. Soyo masih di meja pinggiran, gelas anggur setengah kosong. Layar besar turun. Ketuk mic 2 kali, silakan nikmati presentasi khusus merayakan warisan keluarga Wijaya. Musik lembut mengalun. Slide show mulai. Foto Ratno dan Budi Mudo menari di dermaga. Zoro kecil pegang pita pameran sains. Zain melempar bola di halaman. Nomo Soyo tak disebut. Soyo tunggu. Mungkin sebentar lagi muncul. Foto ulang tahun, Natal, pantai, semua Soyo kenal karena Soyo odo di sono. Soyo yang beli kue ulang tahun ketiga itu. Soyo yang foto ibu dan Zain di mercusuar. Tapi Soyo tak odo di satu pun. Lalu satu foto hampir menyertakan Soyo, dari wisuda Zoro. Soyo berdiri samping pegang mantelnya. Mereka potong, tapi lengan Soyo masih kelihatan. Hanya siku tanpa tubuh. Itu kontribusi Soyo. Soyo letakkan gelas perlahan. Tak bereaksi. Seseorang tepuk bahu Soyo. Nadia. Pria 40-an, agak buta, setelan mahal. Soyo Trevor, teman Zoro dari kuliah. Kami pernah ketemu saat Ando baru pulang dari penugasan. Soyo tetap netral. Kedengarannya benar. Dia tersenyum. Zoro selalu cerita tentang Ando. Katanya Ando kerja kebersihan di luar negeri, yo. Albania. Kerja rendah hati yang dibutuhkan negara ini. Soyo miringkan kepala. Benar. Dia mengangguk puas dan pergi. Soyo tatap gelas Soyo. Mereka tak cukup hapus Soyo dari foto. Mereka juga tulis ulang captionnya. Di teras, udara malam lebih sejuk. Soyo bersandar pagar batu, lihat mobil di bawah. Kenangan muncul, usia 13, Soyo kirim foto dari perjalanan musim panas, catatan di belakang pertama kali lihat Alps. Tak odo balasan. Beberapa bulan kemudian foto itu di kulkas, catatan dihapus, nomor Zoro ditulis tebal dengan spidol. Kalau orang tak mau ingat Ando, bisik Soyo, mereka tak lupa, mereka hapus. Soyo tinggal di luar cukup lama sampai tulang punggung Soyo lurus. Soyo tak sedih lagi. Soyo hanya selesai. Kembali masuk, Soyo langsung ke meja, keluarkan buku catatan. Tangan tak gemetar. Kalau mereka mau putri tak terlihat, biarkan hantu bicara sendiri. Soyo angkat gelas, minum sebagai persiapan. Tepuk tangan mulai. Mari kita ucapkan terima kasih kepada benefaktor platinum kami atas kontribusi luar biasa untuk inisiatif literasi global. Zoro berdiri, tersenyum malu-malu. Ruangan bertepuk lebih keras. Donasi 1,5 miliar dari Zoro Wijaya akan danai fase pertama program ke sekolah terpencil. Cek yang Soyo tulis anonim. Mereka tahu. Mereka gunakan. Soyo buka brosur. Tingkat platinum, Zoro Wijaya, juara warisan pendidikan. Tingkat perak, kosong. Nomo Soyo hilang total. Seorang wanita berbaju merah mendekat. Zoro, kami sangat berterima kasih. Ando mercusuar bagi perempuan pemimpin. Zoro blues, Soyo hanya merasa terpanggil memberi. Soyo letakkan gelas keras. Ando tahu nomo siapa dicek itu, bisik Soyo. Dia balas dingin, buktikan.
Saya buka aban di ponsel. Foto cek asli, tanda tangan saya, memo fase 1. Mereka ingin pertunjukan. Saya bisa beri, tapi tak akan teriak. Lanjut, dan sekarang, beberapa kata dari hati keluarga ini. Silakan, Ibu Ratno Wijaya. Ibu berdiri anggun, pegang gelas 2 jari. Malam yang luar biasa. Warisan yang luar biasa. Matanya mendarat podo saya. Dan putri bungsu saya dia sudah sukses menjaga tempat tetap bersih. Hanya petugas kebersihan, tapi setidaknya tepat waktu. Tawa meledak. Saya tak berkedip. Jari saya kencang di gelas. Joro terkikik, ayah diam saja. Ini bukan lelucon. Ini branding publik. Saya tatap ibu. Dia tak mengalihkan pandang, malah menantang. Saya hampir berdiri, tapi berhenti. Belum saatnya. Saya ambil surat konfirmasi donasi dari Clut, pegang di bawah meja. Lain kali nomo saya disebut, akan dengan gelar yang mereka lupakan. Tawa meredo. Serahkan mic ke Zoro. Zoro masih bersinar. Terima kasih, saya hanya terhormat menjadi bagian keluarga ini. Koto keluarga, melayang manis tapi mual. Lalu dia tambah sambil pandang ke meja saya. Kami bahkan dapat bantuan ekstra dari staf malam ini. Saudari saya selalu jago bersih-bersih, baik secara harfiah maupun emosional. Tawa lagi. Seharusnya odo koto dari Nadia, tapi waktu mepet. Zoro duduk, minum campakne seperti baru menari balet. Pelayan lewat, gelas tumpah dekat kaki saya. Zoro langsung ambil handuk, mungkin dia bisa bantu. Dia kan punya tangan untuk itu. Koto-koto lembut tapi menusuk. Saya tatap dia pelan, kamu bukan pintar. Kamu cuma pengecut berbalut cowture. Zoro tertawa dipaksa. Beberapa orang tak ikut tertawa. Udara mulai berubah. Lalu wali kota Hasan Pranoto berdiri dari belakang. Ruangan langsung diam seperti sebelum badai. Dia berjalan pelan, berhenti 2 kaki dari saya. Ibu Menteri, katanya tegas. Wanita di meja sebelah tersentak. Garpu jatuh. Wanita ini sudah wakili negara kita lebih sering daripada kalian bertepuk malam ini. Dia tanda tangani perjanjian damai, bangun kembali negara yang tak bisa kalian sebut. Tunjukkan hormat yang pantas. Dia tak pandang Ratno, tapi setiap kota seperti diukir batu. Coro beku. Ratno tak bergerak. Tepuk tangan mulai pelan tapi tumbuh. Terlihat gelisah, dan sekarang surat dari Kementerian Luar Negeri. Dia baca, atas nama Kementerian, kami ucapkan terima kasih mendalam kepada yang terhormat Nadia Wijaya, Menteri Luar Negeri, atas kepemimpinan dan donasi pribadinya untuk inisiatif literasi global. Beliau donor tunggal di balik misi malam ini. Nama saya diucap 2 kali, gelar diulang. Ruangan hening sempurna. Layar hidup lagi untuk tribute warisan Wijaya. Musik piano. Tapi semua votage adalah milik saya, penugasan, pidato, pemotongan pita sekolah. Narator, Zoro Wijaya, Duta Internasional saya bangkit, berjalan ke bot media. Saya tunjukkan ponsel, video sama tapi suara saya yang narasi. Itu bukan salah label. Itu penggantian. Lalu saya letakkan 2 dokumen sponsor berdampingan, asli nama saya versi palsu. Ini bukan balas dendam. Ini pemulihan. Murmur mulai. Ratno berdiri, tatap dokumen tanpa sentuh. Tanda tangan palsu terpapar. Nama saya disebut lengkap, dengan hormat. Baca baris akhir, pengakuan ini berdiri terlepas dari konteks keluarga. Seorang staf kebersihan muda mendekat, hormat, Bu, Anda pernah ke Ramstein 2 tahun lalu, bicara tentang rumah dan keheningan. Terima kasih. Dia salut pribadi.
Zoro dikelilingi dewan yang mulai bisik. Kita butuh koreksi atau ini jadi headline. Zoro gemetar. Brandnya mulai runtuh. Ratno berjalan ke pinggir ballroom, berhenti, tatap Soyo. Tak berkedip. Dia buka mulut tapi tak ada suara. Lalu angguk sekali kecil. Ruangan melihat. Soyo berbalik, berjalan ke pintu keluar dengan langkah mantap. Di luar, udara segar. Soyo lepas tak nama tamu dari Ratno Wijaya, lipat, buang ke sampah. Mereka tak minta maaf. Mereka hanya diam, itu akhir yang sebenarnya. Langkah pelan di belakang. Nadia, ayah Soyo panggil. Soyo tak berbalik dulu. Dia mendekat. Soyo seharusnya bilang sesuatu tadi. Soyo tak tahu harus opo. Soyo hadap dia. Budi Wijaya bukan orang kejam, hanya hati-hati. Soyo tahu, jawab Soyo pelan. Kamu tak kehilangan Soyo. Kamu hanya berdiri diam saat Soyo berjalan pergi. Matanya berkoco. Dia angguk. Tak ada alasan. Itu cukup. Soyo berjalan ke valet, masukkan amplop bukti ke bagasi mobil. Tak perlu bawa lagi. Soyo sudah bawa bukti bukan untuk balas dendam, tapi untuk pergi tanpa dihapus. Mobil melaju. Ponsel bergetar. Pesan dari Elise Charter, Kompas, kami lihat klip malam ini. Kuat sekali. Mau kami tampilkan suara Anda tentang perempuan yang memimpin sendirian. Soyo putar 2 kali. Kali ini Soyo jawab sebagai diri sendiri, bukan sebagai putri. Di studio, lampu lembut. Elise duduk di depan. Kami mulai dari karir, kebijakan, negosiasi. Lalu dia tanya, kenapa sekarang? Soyo jawab, karena keheningan hanya mulia sampai jadi komplisitas. Pertanyaan terakhir, kalau bisa bilang satu hal ke keluarga. Soyo tatap kamera, kamu tak bisa dihapus oleh orang yang tak pernah tulis ceritamu sejak awal. Klip itu menyebar viral. Komentar membanjir, kamu bicara opo yang kami alami. Soyo tak terlihat lagi. Akhir minggu, kelompok mahasiswa di Jawa luncurkan beasiswa atas nama Soyo untuk yang bangkit meski keheningan. Di Jakarta, Ratno terima surat resmi dari Wali Kota Pranoto. Kota Jakarta mencabut semua pernyataan sebelumnya yang sebut Zoro Wijaya sebagai pendana utama inisiatif literasi global. Catatan resmi sudah dikoreksi. Catatan tulis tangan, kamu tak hanya kehilangan putri. Kamu kehilangan sejarah. 2 minggu kemudian, di kantor rumah Jakarta, Soyo pegang bingkai. Cek asli plus plakat tak perlu gelar untuk bicara kebenaran. Soyo tolak promosi yang ditawarkan. Soyo tak mau kekuasaan lebih. Soyo mau dampak. Mulai mentoring diplomat muda dari daerah yang tak pernah dapat sorotan. Gadis-gadis yang bawa ketahanan dan penyesalan dalam satu napas. Karena Soyo ingat rasanya dibilang kehadiranmu mengganggu, padahal yang kamu lakukan hanya bertahan sampai akhirnya dilihat. Pagi itu, di meja dapur, kopi mendingin, matahari masuk lewat jendela. Ponsel bergetar. Satu pesan, nomine Menteri Luar Negeri Nadia Wijaya, penghargaan Civit seumur hidup. Soyo tak menangis. Tak telepon siapapun. Soyo tatap lomo. Lalu tersenyum. Bukan untuk mereka. Untuk Soyo. Kalau kamu pernah jadi orang yang mereka coba hapus, tinggalkan satu kota di bawah.